Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini di akhir pekan hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2017. Bersama kami dengan tim research Philip Securities Indonesia, seperti biasa agenda kita hari ini yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG, kemudian pembahasan mengenai stock news atau berita korporasi dari emiten, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun gambar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Saya pikir tidak ada masalah. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak datar atau flat atau sideways di support level 5339 dan resistance level pada 5415. Market driver untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham regional yang dibuka pagi ini mayoritas turun tipis. Ini juga mengikuti pergerakan indeks saham di Amerika Serikat semalam yang juga turun tipis, kecuali Dow Jones yang masih mencatatkan kenaikan tipis. Sementara S&P 500 dan Nasdaq itu dia menghentikan kenaikan selama 7 hari beruntun. Meskipun data-data ekonomi Amerika lagi-lagi kembali keluar cukup baik, di mana The Fed Philadelphia Manufacturing Index itu melompat ke level tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Sementara data weekly initial jobless claims atau jumlah orang Amerika yang mengklaim tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya tumbuh lebih sedikit dari yang diekspektasikan minggu lalu. Ini tanda bahwa pasar tenaga kerja di Amerika Serikat semakin ketat. Data-data ini keluar menyusul, kalau kita ingat kemarin di webinar ini juga diumumkan data-data penjualan retail dan juga inflasi Amerika yang keluar melebihi ekspektasi. Pergerakan indeks saham di Amerika mulai memasuki zona teritori negatif ketika Presiden Donald Trump melakukan konferensi pers, di mana di dalam konferensi pers itu Presiden Trump mengatakan bahwa rencana pengganti Affordable Care Act atau yang lebih kenal dengan Obamacare akan diluncurkan bulan Maret ini. Ini berarti lebih dulu daripada rencana pengumuman reformasi pajak yang menurut investor ini lebih penting ya dibandingkan pengganti dari Obamacare ini. Di Asia juga gitu, kami melihat bahwa investor ini juga sedikit mengambil aksi ambil untung ya setelah minggu ini naiknya indeks saham regional cukup tinggi, dan data-data ekonomi regional yang keluar minggu ini juga sangat baik. Yang terakhir adalah Singapura merevisi pertumbuhan GDP kuartal 4-nya lebih tinggi dari 1,8 secara year on year menjadi 2,9% secara year on year. Selain itu juga minggu ini juga Thailand telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017-nya menjadi yang tertinggi selama 3 tahun terakhir ini. Kemarin juga data neraca perdagangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor yang tercepat dalam 5 tahun terakhir. Sementara
data inflasi Tiongkok juga memperlihatkan kenaikan yang lebih cepat dari ekspektasi di bulan Januari hingga hampir mencapai level tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Sementara Malaysia melaporkan semakin besarnya surplus neraca berjalan negara itu. Jadi kalau kita lihat memang data-data ekonomi regional minggu ini cukup baik, namun memang kenaikan indeks saham regional minggu ini juga dirasa terlalu cepat ya. Baiklah, kita akan memasuki stock news kita hari ini. Yang pertama adalah Bank Permata atau BNLI. BNLI mencatatkan rugi bersih sebesar 6,48 triliun rupiah untuk tahun 2016. Padahal tahun 2015 BNLI masih berhasil membukukan net laba bersih sebesar 247 miliar. Kerugian yang sangat besar ini diakibatkan oleh kenaikan 3 kali lipat pada pencadangan kredit macetnya yang sebesar 12,2 triliun. Yang berikutnya adalah Waskita Beton Precast atau WSBB. WSBB mentargetkan pendapatan tahun ini mencapai 7,7 triliun rupiah setelah mencatatkan pendapatan sebesar 4,7 triliun rupiah tahun lalu. Sementara laba bersih tahun 2017 diproyeksikan akan mencapai 1,1 triliun rupiah atau 74% lebih tinggi dibandingin pencapaian tahun 2016. Berikutnya adalah Hansen International atau Myrex. Myrex mengharapkan penjualan 200.000 rumah untuk 5 tahun ke depan dari proyek yang di Citra Majaraya dan juga Serpong Kencana. Penjualan ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 50 triliun rupiah dalam bentuk penjualan marketing atau marketing sales. Yang terakhir adalah Vale Indonesia atau Inco. Inco produksi nikelnya selama kuartal 4 2016 ini terganggu oleh masalah teknis di salah satu fasilitas smelternya, sehingga Inco hanya mampu memproduksi 77.581 metrik ton nikel tahun lalu, di bawah target yang sebesar 80.000 metrik ton. Demikianlah stok news kita untuk hari ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi tampaknya di sini ada sedikit kendala, di mana saya ingin mengkonfirmasi kembali apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Perlu kami informasikan bahwa satu penanya kami batasi maksimal 3 saham. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai composite kita atau IHSG secara technical view. Untuk IHSG, kami melihat dalam 2 hari bursa berturut-turut tampaknya IHSG kita mengalami pelemahan, tetapi pelemahannya cukup terbatas, bisa kita katakan. 2 hari yang lalu, atau lebih tepatnya hari Selasa, sebelum hari libur pilkada,
IHSG ditutup minus 0,5% dan kemarin ditutup sangat tipis hingga minus 0,1%. Kami melihat ada support yang cukup kuat di sini yang akan diuji oleh IHSG hari ini, yaitu di kisaran level 5.355. Kalau memang hari ini IHSG ditutup di bawah level support tersebut, maka ada kecenderungan IHSG akan terjun hingga ke level support selanjutnya, yaitu di kisaran level 5.256. Resisten hari ini IHSG berada pada swing high terakhir, yaitu di kisaran level 5.409. Secara teknikal, kami melihat hari ini IHSG akan bergerak sideways atau flat. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan pertama dari Bapak Didi Syahputra yang menanyakan untuk analisa waskita karya jika sudah punya di 2.580, target price-nya berapa? Baik Pak, untuk waskita karya tampaknya kami melihat trennya masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 2.540 hingga 2.630. Tampaknya belum adanya minat dari pasar, mengingat memang laporan keuangan dari perseroan atau waskita karya ini sudah rilis dan hasilnya sangat baik, bisa kita katakan, tetapi tampaknya investor masih melirik saham-saham untuk second liner maupun third liner. Saran kami untuk waskita karya silakan untuk di hold saja Pak. Saran kami silakan untuk di hold saja dengan level target price. Untuk jangka menengah itu berada pada level 2.700 hingga level 2.800. Mengingat kami melihat di sini tampaknya ada level resisten yang sangat sulit untuk ditembus oleh waskita karya, yaitu berada pada level 2.800. Jadi target price-nya yaitu berada pada level 2.800 Pak. Demikian Pak Didi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Alimi yang menanyakan untuk saham Trump, BP, dan saham The Gig. Memang kemarin kalau kita perhatikan saham-saham, bisa kita katakan saham-saham gorengan, tanda kutip, second liner maupun third liner ini, kalau Bapak dan Ibu perhatikan pada saat bursa dibuka pagi hari, tampaknya investor melakukan panic selling dengan volume yang cukup tipis dan value yang cukup tipis juga. Tetapi pada saat siang hari kalau kita perhatikan saham-saham tersebut itu melakukan rebound kembali, bahkan ada sempat menyentuh teritori hijau, tetapi pada saat closing kembali ditutup melemah cukup dalam dengan volume yang cukup signifikan. Saran kami untuk saham-saham tersebut itu harap dihindari terlebih dahulu, mengingat tampaknya masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya, mengingat kemarin volumenya juga cukup tinggi. Silakan untuk mengalihkan portofolio Bapak dan Ibu ke saham-saham yang first liner dalam artian blue chip atau LQ45 untuk menjaga resiko. Sedangkan untuk Trump di sini kami melihat tampaknya hari ini masih akan melanjutkan pelemahannya. Kami melihat ada support di sini yaitu di kisaran level 240. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang memiliki saham-saham yang sudah terkoreksi cukup dalam, silakan untuk melakukan cut loss terlebih dahulu. Silakan untuk mengalokasikan dananya ke saham-saham blue chip dalam artian karena mengingat tampaknya saat ini sudah musim-musimnya rilis laporan keuangan. Oleh karena itu ada sentimen positif untuk saham-saham blue chip tersebut. Sedangkan untuk saham BP,
Untuk saham BP sama halnya dengan saham Trump tadi, tetapi di sini kalau kita melihat saham BP tampaknya ada sedikit tekanan beli kemarin. Kemarin lowest-nya itu di kisaran level 116 tetapi ditutup di kisaran level 125. Dan kalau kita perhatikan memang kemarin saham BP sempat menyentuh level supportnya yaitu di kisaran level 115 hingga level 116. Oleh karena itu kalau memang Ibu masih ingin coba masuk ke saham BP, silakan boleh coba di kisaran level 116 tetapi harap dijaga ketat untuk level stop loss. Level stop loss-nya berada 1-2 fraksi di bawah level 110. Target price-nya itu berada pada level 120 hingga level 130 untuk saham BP. Sedangkan untuk saham The Geek, di sini tampaknya sama halnya dengan BP, kemarin menyentuh level supportnya yaitu di kisaran level 115 sampai dengan level 116. Tetapi pada saat penutupan, saham The Geek ini ditutup di kisaran level 128. Kami melihat masih ada potensi koreksi hari ini. Kalau ingin masuk, silakan boleh coba buy on weakness, tetapi tidak terlalu agresif. Sekali lagi di kisaran level 110 hingga level 115 untuk entry point dari saham The Geek. Dengan level target price itu berada pada level 130 sampai dengan level 140 untuk 1-3 hari ke depan. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Bumi, Dewa, dan Unilever. Untuk saham Bumi, tampaknya kemarin ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, bisa kita katakan lebih dari 10%, dan tampaknya sudah berhasil break level support, di mana EMA 50 ini bisa kita jadikan sebagai level support. Saran kami, untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu kalau memang belum memiliki barang di saham Bumi ini, kita tunggu hingga ada tanda-tanda pembalikan arah dari saham Bumi, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Sedangkan untuk saham Dewa, di sini tampaknya setelah sempat mengalami auto reject bawah kemarin hingga menyentuh level 52, tampaknya saham Dewa masih ada tekanan beli, ditutup di kisaran level 67. Kami melihat masih ada potensi koreksi hari ini, oleh karena itu silakan untuk menghindari terlebih dahulu saham-saham seperti ini. Selanjutnya untuk Unilever. Untuk Unilever, di sini tampaknya kami melihat trennya masih cenderung bullish untuk jangka pendek. Ada potensi hari ini saham Unilever tampaknya masih akan melanjutkan koreksinya hingga ke level 41.900 hingga ke level 42.000. Oleh karena itu saran kami, silakan Bapak kalau ingin coba masuk ke saham Unilever, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 41.900 hingga level 42.000. Untuk entry point dari saham Unilever dengan level target price itu berada pada level 44.000 hingga 45.000. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Unilever 1-2 fraksi di bawah level 42.150. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryani yang menanyakan untuk saham BJBR, Pakuwon, dan saham Doit. Untuk saham BJBR di sini tampaknya kami melihat tren untuk jangka pendek ini masih cenderung terkonsolidasi. Saran kami silakan untuk menghindari terlebih dahulu saham BJBR ini, mengingat kalau kita perhatikan volume dari saham BJBR ini cukup tipis. Oleh karena itu, silakan untuk mengalokasikan dananya ke saham yang bisa memberikan potensi yang lebih baik daripada saham BJBR ini. Kemudian untuk saham Pakuwon, untuk saham Pakuwon di sini tampaknya kami melihat trennya masih cenderung sideways untuk jangka pendeknya, masih bergerak di kisaran harga 550 hingga 590.
tampaknya ada resisten yang cukup kuat di sini, yaitu di kisaran level 590 hingga level 600 yang agak sulit ditembus oleh saham Pakuwon. Oleh karena itu, saran kami, silakan tunggu hingga saham Pakuwon ini terkoreksi ke level 550, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pakuwon. Kemudian untuk saham Doit, untuk saham Doit di sini tampaknya setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bisa kita katakan hari Selasa kemarin, saham Doit bahkan ditutup di teritori merah pada hari Selasa, kemudian kemarin hari Kamis ditutup minus 1,7%. Kami melihat pergerakan dari saham Doit ini masih akan rapi atau masih akan cenderung di dalam channel bullish kami yang kami gambarkan di sini, di mana resistennya berada pada garis yang berwarna biru dan supportnya berada pada garis yang berwarna merah. Lebih baik saran kami untuk menunggu saham Doit ini terkoreksi hingga menyentuh level garis yang berwarna merah ini, which is itu di kisaran level 520 hingga 525, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Doit dengan level target price berada pada level 625 hingga level 640. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham Garuda Indonesia, PNLF, dan saham Alam Sutra. Untuk Garuda Indonesia, di sini kami melihat tampaknya resisten dari saham Garuda ini belum berhasil sama sekali di-break oleh saham Garuda, di mana resisten itu berada pada level 382. Tampaknya hari ini kami melihat masih ada potensi saham Garuda ini akan mengalami koreksi. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak melakukan beli terlebih dahulu ke saham Garuda ini. Kita tunggu hingga saham Garuda ini terkoreksi ke level supportnya hingga ke level 337, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Garuda. Kemudian untuk saham PNLF. Untuk saham PNLF di sini tampaknya ada potensi saham PNLF ini membentuk swing high, atau dengan kata lain tampaknya ada potensi saham PNLF ini akan terkoreksi terlebih dahulu, dan koreksi itu bisa kita katakan koreksi wajar mengingat penguatan yang sudah cukup signifikan sejak harga 180 hingga 204. Oleh karena itu tampaknya kami melihat hari ini saham PNLF akan terkoreksi walaupun cukup terbatas. Saran kami silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 199 untuk entry point dari saham PNLF dengan level target price itu berada pada level 205 hingga level 210 untuk day trade-nya. Kemudian untuk saham Astri, untuk saham Astri di sini tampaknya masih bergerak sideways, masih cenderung sideways di kisaran harga 380 hingga 397. Dan tampaknya saham Astri tepat berada di bibir supportnya. Oleh karena itu silakan bagi Bapak dan Ibu yang coba masuk, silakan boleh coba entry di kisaran level 380 hingga 382 dengan level target price pertama itu berada pada level 397 dan target price kedua itu berada pada level 420 untuk saham Astri. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Astri 1-2 fraksi di bawah level 375. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bernard Maruli yang menanyakan untuk saham Energi, LT, Bumi, dan BRMS ada apa? Mohon pencerahannya. Baik, Pak. Untuk saham-saham grup Bakrian Brothers, memang tampaknya kemarin ini dibanting, bisa kita katakan dalam artian ditutup rata-rata minus 10% ke bawah.
Hal itu wajar mengingat tampaknya pergerakan atau penguatan dari saham-saham tersebut itu cenderung dibuat oleh market maker atau dalam artian bisa kita katakan bandar. Oleh karena itu penurunan yang terjadi yang cukup signifikan kemarin itu disebabkan oleh market maker juga. Oleh karena itu saran kami ke depannya apabila ingin masuk ke saham-saham seperti itu harap jangan terlalu agresif mengingat potensi resikonya cukup tinggi. Walaupun potensi returnnya juga cukup tinggi, tetapi kalau sudah terjadi seperti kemarin, tampaknya bisa kita katakan kerugiannya cukup dalam juga. Oleh karena itu harap waspada saja ke saham-saham seperti saham tersebut. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Effendi yang menanyakan untuk saham Sril dan saham BNLI. Untuk saham Sril di sini tampaknya untuk saat ini tampaknya kami melihat saham Sril masih akan melanjutkan koreksinya di mana setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 3 hari bursa berturut-turut, ada potensi saham Sril ini terkoreksi dan ada level support yang akan diuji oleh saham Sril yaitu di kisaran level 260. Oleh karena itu saran kami silakan boleh coba buy and weakness di kisaran level supportnya untuk saham Sril ini di kisaran level 260. Dengan level target price, itu kita bisa menggunakan swing high terakhir, yaitu di kisaran level 300 hingga level 305. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Sril, 1-2 fraksi di bawah level 250. Kemudian saham yang kedua, yaitu saham BNLI. Untuk saham BNLI, di sini tampaknya kami melihat ada support yang cukup kuat di sini secara teknikal, di mana support itu merupakan EMA 20 dari saham BNLI, yaitu di kisaran level 680, dan tampaknya support itu akan diuji hari ini oleh saham BNLI. Saran kami, silakan boleh coba buy and weakness di kisaran level support tersebut. Untuk entry point dari saham BNLI, yaitu di kisaran level 680, hari ini tampaknya sudah menyentuh level tersebut, di mana saat ini saham BNLI diperdagangkan di kisaran level 695. Untuk level target price dari saham BNLI itu berada pada level 700 hingga level 720, dan stop loss dari saham BNLI 1-2 fraksi di bawah level 670. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry yang menanyakan untuk saham WSBP maksud saya dan BWPT. Untuk waskita beton precast di sini tampaknya pergerakannya memang masih cenderung sideways. Ada resisten yang akan diuji yaitu di kisaran level 595. Saran kami untuk saham WSBP, silakan untuk wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu hingga saham WSBP ini break level resisten 595 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham WSBP. Mengingat tampaknya apabila level ini berhasil di break dengan volume yang cukup tinggi, tampaknya rally penguatan ini cukup tinggi juga mengingat kinerja dari perseroan atau fundamental dari perseroan ini sangat baik. Tampaknya investor masih melirik saham-saham second liner, oleh karena itu kita wait and see saja. Tunggu hingga saham WSBP ini break level 595 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham WSBP. Kemudian untuk saham BWPT. Untuk saham BWPT tampaknya setelah mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam 2 hari berturut-turut, tampaknya kami melihat hari ini masih akan melanjutkan potensi pelemahannya, di mana saran kami kalau ingin coba masuk silakan boleh coba buy on weakness
di kisaran level EMA 20-nya, di kisaran level 346 sampai dengan level 355 untuk entry point dari saham BWPT, dengan level target price yaitu di kisaran level 390, di mana level itu merupakan swing high terakhir dari saham BWPT. Kami melihat tren dari saham BWPT ini memang masih cenderung bullish untuk jangka pendeknya. Resisten selanjutnya yaitu berada pada level 400, di mana level itu merupakan level psikologis dari saham BWPT. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Satrio Dwi Saputra yang menanyakan untuk saham BJTM, Inco, dan Energi. Untuk energi sudah saya bahas. Selanjutnya untuk BJTM dan Inco. Untuk BJTM di sini tampaknya masih tertahan di level supportnya, yaitu di kisaran level EMA 100-nya di harga 575. Saham ini merupakan saham rekomendasi teknikal kami, di mana entry point dari saham BJTM memang di kisaran level support tersebut. Target price kami untuk 1-3 hari ke depan yaitu berada pada level 600 hingga level 610 untuk target price dari saham BJTM. Dan level stop loss dari saham BJTM yaitu 1-2 fraksi di bawah level 560. Kemudian untuk saham Inco, untuk saham Inco di sini tampaknya sudah berhasil menutup gap yang terjadi antara pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Februari kemarin. Tampaknya ada resisten yang cukup kuat yang akan ditembus oleh saham Inco, yaitu di kisaran level 2.840. Hari ini kami melihat pergerakan dari saham Inco akan cenderung sideways, bergerak di kisaran harga 2.750 hingga 2.840. Oleh karena itu, saran kami kita wait and see saja terlebih dahulu. Kita tunggu hingga saham Inco berhasil break level resistennya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Inco. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wiharto yang menanyakan untuk saham SMBR. Untuk SMBR di sini tampaknya kami melihat pergerakannya masih cenderung sideways atau masih terkonsolidasi di kisaran harga 2.100 hingga 2.400. Tampaknya saran kami harap hindari saja terlebih dahulu untuk saham SMBR ini, mengingat volumenya dalam 3 bulan terakhir ini tampaknya cukup tipis. Oleh karena itu saran kami kita menghindari terlebih dahulu untuk saham SMBR ini, mengingat tampaknya sangat gampang saham SMBR ini untuk diangkat ke atas maupun diturunkan ke bawah. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk apakah timing yang tepat untuk masuk saham Bakri saat ini, khususnya Bumi. Baik, tampaknya saham Bumi hari ini dibuka menguat. Kalau ditanya apakah timingnya cukup pas hari ini, kalau memang Bapak ingin akumulasi, silakan boleh coba akumulasi saat ini, tetapi jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Silakan menggunakan 10% dari alokasi dana Bapak untuk saham-saham seperti ini. Kemudian nanti kalau memang masih mengajak turun, silakan untuk melakukan average down. Kemudian apabila dananya sudah habis, harap dijaga ketat untuk level stop loss-nya. Mengingat
pergerakan atau volatilitas dari saham-saham grup Bakri ini sangat tinggi. Oleh karena itu, silakan boleh coba akumulasi saat ini, tetapi tidak terlalu agresif terlebih dahulu. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Fufasen yang menanyakan untuk saham Medco KBLI Cepin. Untuk saham Medco memang setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bisa kita katakan dalam 4 hari bursa berturut-turut, sejak 1.500 hingga 2.600, which is itu sudah 50% lebih. Hari ini tampaknya saham Medco akan mengalami koreksi dalam 1-3 hari ke depan, dan koreksi itu bisa kita katakan cukup wajar. Mengingat setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, merupakan suatu yang wajar apabila suatu saham itu akan mengalami koreksi yang cukup signifikan juga. Oleh karena itu, saran kami harap dihindari saja. Apabila Bapak atau Ibu sudah memiliki saham Medco di harga bawah, silakan boleh coba merealisasikan profitnya di harga sekarang. Kemudian untuk saham KBLI, untuk saham KBLI memang kemarin ditutup menguat cukup signifikan, 5%. Secara fundamental, perseroan memang cukup baik di industri kabel, di mana memang demand-nya yaitu dari PLN sendiri. Oleh karena itu, secara fundamental maupun secara valuasi memang cukup murah dari saham KBLI ini. Kalau memang profil resiko Bapak atau Ibu untuk jangka panjang, silakan boleh coba untuk mengakumulasi KBLI untuk long term. Tetapi kalau untuk short term atau untuk day trade atau swing trade, kami melihat tampaknya saham KBLI ini tepat berada di bibir resistennya. Oleh karena itu, harap dihindari terlebih dahulu. Tampaknya resisten ini akan diuji terlebih dahulu. Kalau memang resisten ini belum berhasil di break atau ditembus oleh saham KBLI, maka ada potensi saham KBLI akan melanjutkan atau berubah tren menjadi bearish terlebih dahulu. Lebih baik, saran kami silakan tunggu hingga saham KBLI ini terkoreksi hingga ke level 280 sampai 290, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham KBLI. Kemudian untuk saham Cepin, untuk saham Cepin di sini tampaknya ada potensi hari ini akan bergerak sideways atau masih cenderung flat pergerakan dari saham Cepin hari ini, di mana supportnya berada pada level 3.400 dan resistennya berada pada level 3.500. Untuk midterm, kami melihat saham Cepin ini masih akan melanjutkan penguatannya, di mana kalau secara teknikal, saham Cepin ini sudah berhasil membentuk pola inverted head and shoulder, di mana secara teori teknikal, apabila pola itu terbentuk, maka suatu saham akan cenderung bullish. Oleh karena itu, silakan mengakumulasi saja untuk saham Cepin ini dan di hold untuk jangka menengah. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roni yang menanyakan untuk saham Elmas, Mcor, dan MTFN. Baik, Pak. Untuk Elmas terlebih dahulu. Untuk Elmas, nampaknya Bapak masuk di harga yang cukup tinggi, bisa kita katakan di sini, di mana harga itu merupakan resisten dari saham Elmas. Saran kami, kalau ingin melakukan average down, silahkan boleh melakukan average down, tetapi di harga bawah. Tunggu hingga saham Elmas ini terkoreksi ke harga 82, baru bisa kami sarankan untuk melakukan average down dengan dana yang sama dengan modal awal, sehingga average-nya itu berada persis di tengah. Oleh karena itu, saran kami, silakan tunggu hingga saham Elmas ini terkoreksi ke level 82, baru bisa kami sarankan untuk melakukan average down untuk saham Elmasnya, Pak. Kemudian untuk saham Mcor, untuk saham Mcor di sini tampaknya Bapak juga memiliki saham Mcor di harga atas.
Secara fundamental, saham ini tampaknya cukup baik, di mana saham ini diakuisisi oleh Bank Cina Construction, di mana bank itu merupakan bank terbesar kedua di Cina secara total aset. Oleh karena itu, secara fundamental memang saham ini cukup baik. Kalau memang Bapak sudah merasakan kerugian yang cukup dalam, silakan di hold saja, mengingat fundamentalnya dari saham MCOR ini cukup baik. Oleh karena itu, harap di hold saja untuk jangka menengah hingga jangka panjang untuk saham MCOR ini. Untuk jangka menengah, kami melihat target price-nya berada pada level 300, dan untuk jangka panjang, target price-nya berada pada level 400. Kemudian untuk saham MTFN, untuk MTFN di sini tampaknya kemarin ditutup menguat cukup dalam di level 53. Kalau ingin melakukan average down, silakan boleh melakukan average down di harga sekarang, mengingat Bapak memiliki saham MTFN ini di harga atas yang cukup tinggi. Oleh karena itu kami menyarankan silakan untuk melakukan average down di harga sekarang, tetapi harap dijaga untuk level stop loss-nya. Sekali lagi harap dijaga untuk level stop loss-nya, mengingat apabila sudah menyentuh level 50 dan bidnya sudah tidak ada kemungkinan saham MTFN ini akan kembali tidur kembali. Oleh karena itu harap dijaga untuk level stop loss dari saham MTFN ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wiharto yang menanyakan untuk saham PPRO 1 lot lama di split jadi berapa lot baru, kemarin langsung naik. Untuk PPRO perbandingan stock splitnya itu 1:4, Pak. Jadi memang kemarin itu merupakan ex-date dari saham PPRO. Banyak investor yang tidak memperhatikan saham PPRO, memang kumnya itu hari Selasa dan X-nya hari Kamis. Oleh karena itu pada saat ex-date saham PPRO sudah ditransaksikan dengan harga baru dengan split atau rasio 1:4, Pak. Demikian, Pak W. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kendi Hartanto yang menanyakan untuk saham Becip. Untuk saham Becip di sini tampaknya kami melihat pergerakannya masih cenderung bearish, bisa kita katakan untuk short term-nya, tetapi untuk mid term di mana kami melihat saham Becip ini membentuk pola symmetrical triangle, di mana suatu saham apabila terjadi pola seperti ini, maka kecenderungannya masih cenderung sideways atau terkonsolidasi. Positifnya saat ini saham Becip berada persis di level supportnya, yaitu di kisaran level 180 hingga level 182. Oleh karena itu saran kami, silakan kalau ingin coba masuk ke saham Becip, silakan boleh coba masuk di harga sekarang, tetapi tidak terlalu agresif terlebih dahulu, mengingat potensi ke bawah atau potensi koreksinya masih cukup besar juga. Oleh karena itu harap tidak mengalokasikan cukup banyak ke saham Becip ini. Dijaga level stop loss-nya yaitu di kisaran level 170. Target price-nya berada pada level 220 untuk saham Becip. Demikian, Pak. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai 23 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri sesi Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Kami mau minta maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi hari Senin nanti. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.